Di dunia yang serba cepat ini, kita sering merasa hidup ini datar saja. Seperti roda yang berputar di tempat. Tiba-tiba saja, hari berganti hari. Tanpa ada makna yang benar-benar kita rasakan. Tapi, pernah dengar nggak sih tentang satu amalan sederhana yang Rasulullah sebut sebagai inti ibadah? Satu amalan yang konon bisa mengubah cara pandang kita melihat hidup. Namanya tafakkur. Tapi bukannya tafakkur itu cuma melamun, duduk-duduk mikir yang gak jelas? Apa bedanya dengan overthinking yang justru bikin stres? Pertanyaan yang sangat tepat. Tafakkur bukanlah melamun yang kosong, apalagi overthinking yang berputar-putar pada masalah tanpa solusi. Tafakkur dalam Islam adalah proses berpikir yang terarah dan mendalam tentang ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyahnya, untuk sampai pada pengenalan akan kebesarannya dan tujuan hidup kita. Rasulullah SAW bahkan sampai bersabda, "Bertafakurlah kamu tentang ciptaan Allah, dan janganlah kamu bertafakur tentang zat Allah." Dan dalam riwayat lain beliau menyebut, satu kali tafakur lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Bayangkan, satu kali tafakur yang khusyuk bisa lebih utama dari ibadah puluhan tahun. Ini bukan main-main. Ini adalah senjata rahasia yang sering kita lupakan. Lalu apa sih rahasia di balik tafakur ini? Mengapa dia begitu dahsyat? Rahasianya ada pada proses yang dia lakukan dalam diri kita. Tafakur itu bekerja pada dua level, akal dan hati. Poin pertama, mengisi bahan bakar akal dengan keyakinan, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kita tahu teori bahwa Allah Maha Pencipta, itu ilmu yakin. Lalu kita bertafakur, lihatlah sebuah biji yang kecil dan hitam. Dari benda yang tampak mati ini, bisa tumbuh pohon yang rindang, berbuah, akarnya menghujam bumi. Siapa yang merancang mekanisme yang begitu rumit dan sempurna ini? Di sini, akal kita mulai nyambung. Keyakinan kita naik level menjadi ainul yakin, yakin karena melihat bukti. Semakin dalam kita renungi, kita sampai pada kesimpulan tak terbantahkan. Pasti ada Sang Maha Perancang. Inilah hakul yakin. Poin kedua, membersihkan dan melunakkan hati, tazkiyatun nafs. Sementara itu, di dalam hati, saat kita memandang langit yang luas, hati kita tergerak akan kebesarannya. Masalah-masalah dunia yang tadi terasa besar, tiba-tiba menjadi kecil di hadapan langit ciptaannya. Saat kita memikirkan siklus hujan yang sempurna, hati kita melembut, merasa betapa Allah Maha mengatur rezeki kita. Inilah yang disebut tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Tafakur adalah detoks bagi hati dari kotoran dunia. Obat dari setiap masalah hidup ada dalam tafakur. Jadi, gimana cara praktisnya? Apa yang harus kita pikirkan? Allah sudah sediakan kitab ciptaannya yang terbuka untuk kita baca. Setiap masalah punya obatnya melalui tafakur yang berbeda. Jika kamu merasa kecil dan tidak berdaya, bertafakurlah tentang langit dan bintang-bintang. Lihatlah betapa luasnya alam semesta. Allah yang Maha Besar, yang menguasai semua ini, adalah Tuhan yang sama yang mendengarmu. Masalahmu, sebesar apapun, tidaklah besar baginya. Jika kamu dilanda kesedihan dan rasa sakit, bertafakurlah tentang kupu-kupu. Lihatlah, untuk menjadi indah, ia harus melalui fase kegelapan dan keterbatasan dalam kepompong. Begitu pula kesedihan kita, bisa jadi itu cara Allah untuk memproses kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan indah. Jika kamu merasa miskin dan kekurangan rezeki, bertafakurlah tentang seekor semut atau burung. Perhatikan, mereka tidak memiliki gudang atau toko, tapi Allah jamin rezeki mereka setiap hari. Apakah kita, sebagai hamba yang dimuliakan Allah, akan Dia tinggalkan? Perubahan cara pandang dari konsumen menjadi pembaca. Akhirnya inilah perubahan cara pandang yang terjadi. Orang yang tidak bertafakur melihat dunia ini sebagai konsumen. Dia hanya melihat permukaannya. Hujan itu merepotkan, kupu-kupu itu cantik, bintang itu indah, titik. Sedangkan orang yang bertafakur, dia menjadi pembaca. Setiap fenomena alam adalah ayat atau tanda. Hujan adalah ayat tentang kasih sayang dan kekuasaannya. Kupu-kupu adalah ayat tentang transformasi dan kebangkitan. Bintang adalah ayat tentang keteraturan dan keagungannya. Hidupnya tidak lagi datar. Setiap sudut pandang adalah reminder akan kehadirannya. Inilah yang disebut hidup dengan mata hati. Jadi,
Rahasianya adalah mengubah diri dari sekadar penonton menjadi pembaca yang aktif akan tanda-tanda kebesarannya di sekeliling kita. Mulailah hari ini, luangkan 5 menit saja, duduk diam dan bacalah satu ayat ciptaannya. Rasakan perbedaannya. Sudah siap mengubah cara pandang hidupmu? Komen di bawah, aku mau mulai tafakur hari ini. Subscribe untuk konten yang mengajakmu berpikir dan merenung. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan inspirasi selanjutnya.